sebelum kita masuk kelas, kita baris dulu. Ayo. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Pegang pundak teman. Tegak, gerak. Kita bergerak dulu ya. Ayo sama-sama kita nyanyikan lagu alat komunikasi yuk. Tepuk alat komunikasi. Televisi dilihat, radio didengar, koran dibaca, surat dibaca, telepon kring kring. Assalamualaikum. Hanya diangkat, kita baca doa bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi tawakkalna. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, subhanallah, Allahu Akbar. Yes, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini semua masuk. Coba bunuh absen. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi temanku. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi Mas Azrul, apa kabar? Baik. Selamat pagi Mbak Aisyah, apa kabar? Baik. Selamat pagi Mbak Sofi. Selamat pagi Mas Zaidan. Selamat pagi Mbak Yumna, apa kabar? Selamat pagi semua, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Hari ini sudah siap berdoa teman-teman? Ayo cepat suaranya, mana suaramu? Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Artinya aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabi dan rasul Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Tangannya diangkat. Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa, dua
halo ke nenek atau bilang nenek lagi ngapain ya, ke nenek yang rumahnya jauh sekali. Kira-kira bagaimana caranya dan menggunakan apa ya? Coba apa ya kira-kira? Pintar, ya apa nak? Telepon katanya Mbak Aisyah. Pakai HP ya? Pakai HP, pakai telepon. Nah, coba sebelum itu bunuh tanya. Ada yang tahu apa sih alat komunikasi itu, Bu Guru? Nah, alat komunikasi itu, Nak, perangkat atau media yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Jadi kita bisa melihat atau mendengar atau membaca dari situ informasi, entah itu tentang berita, entah itu tentang kabar saudara, teman, pokoknya seluruh informasi itu bisa dari alat komunikasi. Nah, macam-macamnya alat komunikasi itu banyak sekali. Nah, alat komunikasi itu banyak sekali dan fungsi-fungsinya juga bermacam-macam. Zaman dulu, Nak, orang kalau mau mencari informasi itu bisa menggunakan yang namanya kentongan. Ada yang tahu apa sih itu kentongan? Nah, kentongan itu, Nak, alat yang dipukul yang bunyi dung dung dung. Orang dulu kalau mendengar suara itu dung 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 dung, langsung berkumpul karena di situ ada pemberitahuan atau berita yang sedang terjadi atau informasi seperti itu ya. Ini alat musiknya dipukul dung 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 seperti itu. Nah, coba lihat di sini. Di tangan Bu Nu'ai ini ada gambar apa ya? Ada gambar apa ini? Ini juga bisa loh untuk kita menanyai kabar nenek yang jauh di sana. Apa ya ini? Ini namanya apa ya? Pernah lihat? Pernah dapat ini? Dari siapa? Ayo, dari siapa ya? Oh iya, Mas Randy katanya pernah dapat surat dari mana, Mas Randy? Katanya dari kakeknya yang jauh di sana. Iya, Mas Randy. Dulu, Nak, waktu belum ada HP, orang-orang dulu itu menggunakan surat. Menggunakan apa? Menggunakan surat ini. Nah, orang dulu sebelum ada HP atau laptop atau telepon, dulu menggunakan surat. Apa menggunakan apa, Nak? Surat, iya. Dulu orang dulu itu, Nak, belum ada HP, menggunakan yang namanya surat untuk menanyai kabar yang jauh-jauh, saudara atau teman, itu menggunakan surat. Nah, surat itu diantar kemana, Bu Guru? Kok bisa sampai ke orangnya? Suratnya, Nak, ditulis, terus dimasukkan ke kotak pos. Nanti ada Pak Pos yang mengambil surat dan nanti diantarkan ke alamat tujuannya, gitu ya. Jadi, dulu sebelum ada HP itu orang-orang memakai surat. Ya, cara berkomunikasi dengan orang-orang atau teman atau saudara yang jauh dari kita menggunakan surat. Iya, pintar. Nah, kalau surat sudah ditulis, maka akan dimasukkan ke namanya kotak pos. Apa, Nak? Kotak pos. Lah, di sini Bu Nu'ai punya kotak pos. Nah, di sini Bu Nu'ai punya yang namanya kotak pos. Nah, kotak pos ini untuk sampean-sampean nanti yang mau mengirim surat atau siapapun yang mau mengirim surat untuk saudara teman yang jauh itu dimasukkan ke kotak pos. Suratnya dimasukkan ke kotak pos. Nanti Bapak Pos akan mengambil suratnya dari kotak pos dan akan mengantarkannya ke alamat tujuan. Seperti itu. Wah, ada yang penasaran sama kotak posnya Bu Nu'ai ini? Ada yang penasaran? Iya, nanti kebagian satu-satu. Oke? Oke. Nah, kotak pos
kaosnya ditaruh bunuh A di pojok sini ya. Halo. Teman-teman, alat komunikasi itu ada 2 ya. Yang pertama yaitu ada alat komunikasi modern. Ada di sini televisi, ada surat, ada telepon, ada koran, ada HP dan ada laptop. Ada juga alat komunikasi tradisional atau alat komunikasi zaman dulu. Ada apa saja di sini? Ada yang namanya, ini masih ada ya, biasanya di masjid, apa namanya nak? Beduk pinter. Ini ada yang namanya kentongan, ada lonceng. Dulu itu loncengnya besar ya, langsung gitu ada informasi. Nah, ada lonceng. Ini ada yang namanya telepon tradisional. Ini terbuat dari kaleng sama tali ya. Dan ini ada peluit. Nah, di sini ada alat tradisional dan ada alat komunikasi modern. Nah, sekarang teman-teman, di sini bunuh A sudah melingkari. Di dalam lingkaran ini ada alat-alat banyak sekali, bermacam-macam alat komunikasi. Nah, tugasnya sampean di sini teman-teman. Sampean akan mengambil di lingkaran ini 1 alat komunikasi, diperlihatkan ke teman-teman. Habis itu sampean akan menyebutkan manfaatnya apa dan namanya apa. Contohnya, buku ambil nih ya 1. Namanya kentongan. Manfaatnya agar saat dibunyikan orang-orang tahu dan berkumpul kalau ada informasi. Pinter kayak gitu ya. Bisa pinter. Yuk. Habis itu nanti kita akan menyetir atau menempel. Kita tempel, kita pilah kira-kira yang sudah diambil tadi ini masuk alat komunikasi tradisional atau alat komunikasi modern. Nanti kita tempelkan di papan. Oke? Bisa. Oke, hebat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, di sini anak-anak ambil 1. Habis itu kita balik. Wah, kita dapat ini. Di sini anak-anak akan menjelaskan dan memperlihatkan ke teman-teman. Aku dapat gambar kentongan, alat komunikasi kentongan. Kegunaannya agar orang-orang yang mendengar kentongan ini tahu kalau ada suatu kabar atau informasi, mereka akan datang dan berkumpul. Menurutku alat komunikasi ini termasuk modern apa tradisional ya? Kalau menurutku ini masuk ke tradisional, maka aku tempel di sini. Seperti itu. Anak-anak akan melakukan 1 persatu kegiatan seperti itu. Mau teman-teman? Mau? Hebat. Nah teman-teman, alat komunikasi modern itu biasanya menggunakan baterai atau menggunakan listrik. Sedangkan kalau alat komunikasi tradisional itu tidak menggunakan baterai atau menggunakan listrik, tapi tetap berguna. Nah, tadi kita sudah mengenal alat komunikasi tradisional dan modern. Sekarang kita akan membuat yang namanya surat bergambar. Apa itu surat bergambar? Mau ikut bunuh A melakukan kegiatan tersebut? Pertama kita akan membuat surat. Berarti kalau kita membuat surat, kita akan menggunakan suratnya dimasukkan di apa nak? Amplop. Pintar Mas Zaid. Nah, suratnya akan dimasukkan amplop. Berarti kita akan sama-sama membuat amplop terlebih dahulu dengan kertas lipat. Nah, mau ikut bunuh A membuat amplop terlebih dahulu? Mau? Hebat. Kita akan membuat amplop terlebih dahulu. Setelah kita akan membuat, nanti dicontoh bunuh A ya. Nanti dicontoh bunuh A, perlahan-lahan kita akan melipat. Oke, membentuk amplop. Oke. Setelah itu nanti teman-teman akan menulis. Boleh menulis surat,
diwarnai, mau dihias sesuka hati, boleh. Nanti suratnya dilipat, dimasukkan di amplop yang kita buat. Oke? Oke. Nah, sayang, tadi kita sudah membuat amplop dan surat ya, sudah kita masukkan, sudah kita hias. Orang dulu-dulu itu nak, menulis surat itu untuk mengungkapkan kasih sayang, untuk saudara keluarga, untuk teman ya, untuk bertukar kabar, itu menggunakan surat. Orang dulu-dulu suratnya biasanya ditaruh di mana supaya bisa terkirim ke orang-orang yang jauh dari kita. Suratnya biasanya dimasukkan di kotak pos. Nanti Bapak Pos akan mengirim surat ke alamat tujuan. Nah, di suratnya itu biasanya ditulis ya alamatnya dan namanya yang mau dikirim kemana. Nah, teman-teman, surat yang sudah kita buat tadi, tadi sudah ya ditulis, dibantu Bu Guru juga menulis untuk siapa surat tersebut dikasihkan, untuk teman siapa ya, sudah ya. Habis itu surat ini, amplop ini kita masukkan ke kotak pos. Pintar. Kita masukkan ke kotak pos seperti ini. 1, 2, dimasukkan. Pasti bunyi loh. Iya bunyi yuk ya. Kita coba, kita masukkan 1, 2, 3, ting. Oh ya, bunyi ting seperti itu ya. Nah, bergantian ya, kita masukkan bergantian suratnya ke dalam kotak pos. Oke? Nah, teman-teman, di sini suratnya sudah ada di kantor pos. Butuh Pak Pos hebat yang bisa mengirimnya. Siapa yang mau menjadi Pak Pos? Iya. Nah, di sini kita akan bermain peran menjadi Pak Pos. Nah, nanti teman-teman akan bergantian satu persatu menjadi Bapak Pos, menjadi Pak Pos. Nah, tugasnya Pak Pos akan mengirim surat-surat yang ada di dalam kotak pos ini, mengirim ke alamat-alamat yang dituju, mengirim ke tadi. Anak-anak tadi sudah menulis ya, mau dikasihkan ke siapa? Nah, nanti Pak Pos akan mengasihkan ke alamat yang dituju tadi yang ditulis. Oke? Nah, sekarang mau siapa dulu? Ya, Mas Zain. Nah, kita akan bermain peran. Bu Guru mencontohkan ya. Nah, di sini Bu Guru mencontohkan ya. Kita akan bermain peran menjadi Pak Pos tadi. Di sini Bu Nuha jadi Pak Posnya. Bu Nuha akan mengambil surat-surat yang ada di dalam sini. Kita buka 1, 2, 3. Nah, kita akan mengambil semua surat yang ada di sini. Habis itu Pak Pos akan membaca surat yang dituju. Oh, ini ditujunya ke Mbak Aisyah. Nah, kita akan melakukan seperti itu secara bergantian menjadi Pak Pos. Mau hebat. Yuk. Setelah itu, tadi suratnya sudah dikirim Pak Pos ya. Yang sudah menerima surat dari temannya, boleh dibuka, kita baca apa yang ada surat di dalamnya ya. Kita buka teman-teman. Apa ya kira-kira? Teman-teman, nanti kita maju satu-satu ya. Ini Bu Nuha panggil satu-satu, maju. Nanti memperlihatkan kira-kira dapat surat dari siapa dan apa isi suratnya ya. Nah, di sini Bu Nuha dapat surat dari Mas Randy. Nah, Mas Randy di sini menggambar apa? Oh, di dalam surat ini Mas Randy menggambarkan radio yang berisi "Aku suka radio". Wah, berisi gambar radio di sini. Wih, bagus sekali. Hebat. Nah, di sini Mbak Aisyah mendapatkan surat dari Mas Randy. Mas Randy di sini memberi surat Mbak Aisyah bergambarkan radio. Wow, hebat sekali ya. Nah, Mbak Aisyah, bagaimana perasaan Mbak Aisyah mendapatkan surat dari Mas Randy yang di dalamnya gambar apa tadi Mbak Aisyah? Iya, radio. Bagaimana perasaannya Mbak Aisyah?
Ya maju sini satu-satu ya. Bergantian ya kita teman-teman. Wah, kata Mbak Aisyah senang sekali dapat surat karena ini baru pertama kalinya Mbak Aisyah bisa merasakan mendapatkan surat. Wah, bagaimana? Mas Randy juga perasaannya bagaimana Mas Randy? Wah, kata Mas Randy. Iya, kata Mas Randy juga sangat senang bisa membuat surat. Mbak Aisyah mau bilang apa kira-kira ke Mas Randy karena sudah mengasih surat ini? Iya, kata Mbak Aisyah mau berterima kasih ke Mas Randy karena sudah memberi surat. Mas Randy, kalau Mbak Aisyah bilang terima kasih, bagaimana perasaan Mas Randy juga? Iya, Mas Randy juga bilang sama-sama. Mas Randy juga senang bisa membuat surat. Hebat. Nah, tepuk tangan juga untuk Pak Pos yang sudah mengirimkan surat-surat kita ke tempat, ke alamat yang sesuai. Tepuk tangan Pak Pos, hebat. Nah teman-teman, kita tadi belajar alat komunikasi apa saja? Siapa yang masih ingat nama-namanya? Iya, apa saja ya? Coba. Di tangan kedua ini ada alat komunikasi apa ya namanya? Pintar Mas Randy, laptop. Lagi, kira-kira ini alat komunikasi apa ya? Pintar, Mbak Aisyah, televisi. Ini juga alat komunikasi apa ini? Ya Pak. Ini namanya apa nak? Lonceng pintar. Fungsinya apa? Iya. Untuk orang-orang berkumpul supaya dapat informasi. Pintar iya Mbak Yumna. Nah kalau ini, iya TV untuk apa nak? Untuk melihat berita pintar. Iya untuk mencari informasi pintar. Nah coba Bu Nuan tanya. Tadi bagaimana rasanya kita bisa menjadi Pak Pos? Iya senang. Iya senang kata Mas Randy, senang. Senang terus apa lagi? Seru, iya seru. Sangat seru ya tadi ya. Terus bagaimana perasaan kita saat kita bisa membuat surat sendiri dan kita juga dapat surat dari teman? Bagaimana perasaannya? Gembira, iya sangat gembira ya. Oh iya, tadi kata Mbak Aisyah baru pertama kali soalnya Bu, sangat senang, seru iya nak. Coba Bu Nuan tanya, kenapa kita penting berkomunikasi? Kenapa sangat penting untuk berkomunikasi? Apa yang terjadi kalau tidak ada alat komunikasi? Apa yang terjadi kalau tidak ada yang bisa menyampaikan pesan untuk kita berkomunikasi untuk saudara atau sahabat yang jauh? Iya, alat komunikasi itu membantu kita menyampaikan pesan, rasa sayang, rasa kangen ke teman, ke saudara, ke orang tua yang jauh, ke kerabat yang jauh ya. Adanya alat komunikasi itu harus kita syukuri ya nak. Kita syukuri kepada Allah yang Maha Esa. Kalau tidak ada alat komunikasi, kita tidak akan bisa untuk berkomunikasi atau berpesan ke saudara yang jauh, ke orang yang kita sayang. Nah, kita harus bersyukur ya kepada Allah karena adanya alat komunikasi kita bisa bertukar pesan, bertukar informasi ke teman atau saudara. Ya sayang, surat yang kita tadi sudah buat boleh dibawa pulang, boleh. Surat yang tadi dikasih temannya boleh dibawa pulang, boleh sayang. Nah, kita siap-siap untuk pulang. Siapa yang mau pulang? Iya, yuk kita pulang sama-sama. Kita duduk, kita siap-siap beres-beres. Beres-beres, beres-beres. Yang rapi, yang rapi. Ayo beres-beres, ayo beres-beres. Yang rapi, yang rapi. Sudah beres-beres semua? Sudah siap kita pulang? Sudah, ayo sama-sama kita berdoa dulu ya. Go home, go home. It's time to go home. Goodbye and see you again. Go home, go home. It's time to go home. Goodbye and see you again. Goodbye my friend. Goodbye.
Sebelum pulang, duduk yang manis, tangan diangkat, berdoa dulu. Ayo tangannya diangkat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.